Assalamualaikum sahabat Islam Madani. Dinasti Abbasiyah mendapatkan puncak kejayaan ketika Khalifah Harun ar-Rasyid memimpin. Bahkan, ketika masa pemerintahan tersebut, ilmu pengetahuan di kota Baghdad begitu berkembang pesat. Dinasti Abbasiyah sendiri merupakan dinasti kedua dalam sejarah Islam klasik yang mampu memiliki kekuasaan yang cukup lama, yaitu selama setengah abad, atau kurang lebih sekitar 524 tahun lamanya. Keberadaan daulah ini mampu menggantikan dinasti Islam tertua di dunia, yaitu dinasti Umayyah. Dikutip dari Pendidikan Agama Islam Berbasis Islam Kontemporer, Perspektif Indonesia, karya Afiful Ikhwan, peradaban dan kebudayaan Islam mampu tumbuh dan berkembang, bahkan mencapai puncak kejayaan ketika masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Adanya kejayaan yang diraih oleh dinasti Abbasiyah tak lain karena dinasti tersebut lebih fokus terhadap pembinaan, peradaban, dan kebudayaan Islam daripada melakukan perluasan wilayah. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dinasti Abbasiyah. Ia adalah khalifah yang menjadikan ilmu pengetahuan di kota Baghdad berkembang pesat. Harun ar-Rasyid diangkat secara resmi sebagai khalifah saat saudaranya, Al-Hadi, wafat pada 14 Rabiul Awal, tahun 170 Hijriah. Sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad Al-Khudari dalam buku Ad-Daulah Al-Abbasiyah. Harun ar-Rasyid lahir di Rai, daerah di negeri Iran pada tahun 766 Masehi. Ia lahir dengan nama lengkap Abu Ja'far bin Al-Mahdi, bin Al-Mansur Abdullah, bin Muhammad bin Ali, bin Abdullah, bin Al-Abbas. Ia adalah putra dari pasangan Muhammad Al-Mahdi dan Al-Khaizuran binti Atta, yang artinya, ia merupakan putra dari khalifah ketiga dinasti Abbasiyah tersebut. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, Harun ar-Rasyid dan saudara-saudaranya dididik dengan ilmu Al-Quran, puisi, musik, sejarah Islam, dan praktik hukum saat itu. Harun ar-Rasyid memiliki guru bernama Yahya bin Khalid al-Barmaki. Sebelum dinobatkan sebagai seorang khalifah, Harun ar-Rasyid didaulat oleh ayahnya menjadi seorang gubernur di daerah As-Siyafah dan Maghrib. Penobatan tersebut dilakukan dalam waktu yang berbeda, di mana pada tahun 779 Masehi, Harun ar-Rasyid didaulatkan menjadi seorang gubernur di As-Siyafah. Sedangkan di Maghrib, Harun ar-Rasyid didaulatkan sebagai seorang gubernur pada tahun 780 Masehi. Pada tahun 780 sampai 782 Masehi, diketahui bahwa Harun menjadi pemimpin dalam ekspedisi melawan Kekaisaran Bizantium. Pada ekspedisi tahun 782 Masehi, ia mencapai Bosporus, di seberang Konstantinopel, dan mencapai perdamaian dengan syarat yang menguntungkan kaum muslim. Atas keberhasilan ini, ia menerima gelar kehormatan ar-Rasyid, yang artinya, petunjuk ke jalan yang benar. Setelah semua kesuksesan yang diraihnya, sang ayah mengukuhkan Harun ar-Rasyid sebagai seorang putra mahkota, untuk menjadi seorang khalifah setelah saudaranya. Tepat pada tanggal 14 September tahun 786 Masehi, Harun ar-Rasyid sudah menduduki tahta tertinggi di dinasti Abbasiyah, sebagai seorang khalifah kelima.
Harun ar-Rasyid memiliki kekuasaan cukup lama, yaitu 23 tahun, dari tahun 786 Masehi hingga 809 Masehi. Selama menjadi seorang khalifah, Harun ar-Rasyid mampu membawa dinasti Abbasiyah ke arah puncak kejayaan. Banyak hal yang bisa ditiru dari Khalifah Harun ar-Rasyid, mulai dari seorang pemimpin, menjalin hubungan harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis, seniman dan qori. Diketahui semasa pemerintahannya, Harun ar-Rasyid kerap mengundang tokoh informal dan profesional ke dalam istana ketika akan melakukan diskusi. Berbagai ilmu pengetahuan berkembang kala itu, salah satu yang paling dikenal adalah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, penerjemahan buku-buku ilmiah dari bahasa Yunani ke bahasa Arab banyak digencarkan. Yuhana ibnu Masawai, seorang dokter istana, mendapat tugas dari khalifah untuk menerjemahkan buku-buku kuno terkait kedokteran. Tak hanya kedokteran, penerjemahan juga dilakukan di bidang astronomi. Pada pertengahan abad ke-10, lahir dua penerjemah yang sangat penting dan produktif. Mereka adalah Yahya ibnu Adi dan Abu Ali Isa ibnu Ishaq ibnu Zera. Khalifah Harun ar-Rasyid juga memberikan penghargaan kepada para penerjemah kala itu, berupa emas seberat buku yang berhasil diterjemahkan. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid pula, 4 mazhab tumbuh dan sejumlah ilmu agama mengalami perkembangan. Jika digambarkan, sosok Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang memiliki perawakan tinggi, berkulit putih serta tampan. Pada masa kepemimpinannya, dinasti Abbasiyah mampu menguasai wilayah kekuasaan yang terbentang luas dari daerah Laut Tengah di sebelah barat hingga ke India sebelah timur. Ketika Harun ar-Rasyid menjadi seorang khalifah, dirinya memang dikenal selalu menghargai orang di sekitarnya. Hal tersebutlah yang menjadikan masyarakat dari berbagai macam golongan dan status selalu menghormati, mengagumi serta mencintai Khalifah Harun ar-Rasyid. Bahkan Harun ar-Rasyid adalah sosok pemimpin yang mengakar serta begitu dekat dengan rakyatnya. Sebagai seorang pemimpin dan muslim yang selalu taat, Harun ar-Rasyid tentunya tak pernah lupa akan kewajibannya untuk selalu beribadah. 2 kali dalam setahun, Harun ar-Rasyid selalu menunaikan ibadah haji dan umroh. Harun ar-Rasyid akan menunaikan ibadah haji dan umroh dengan cara berjalan kaki dari Baghdad ke Makkah. Ia juga tak pernah lupa untuk selalu mengajak para ulama ketika menunaikan ibadah haji maupun ibadah umroh. Salah satu hal menarik dari sosok Khalifah Harun ar-Rasyid adalah ketika dirinya tak berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, maka ia akan menghajikan sebanyak 300 orang di daerah Baghdad dengan biaya sepenuhnya ditanggung dari istana. Hal tersebut juga menjadikan banyak masyarakat Baghdad merasakan akan suasana aman, tentram dan damai selama masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Selain itu, ia juga dikenal sebagai sosok yang tak mengenal kata kompromi terhadap korupsi yang bisa merugikan rakyat. Bahkan ketika yang melakukan tindakan korupsi tersebut adalah orang terdekat, dan banyak memberikan pengaruh di dalam kehidupannya. Misalnya seperti tindakan pemecatan, serta memenjarakan Yahya bin Khalid, yang ia angkat sebagai Perdana Menteri atau Wazir. Kala itu,
Harun ar-Rasyid juga melakukan penyitaan dan pengembalian harta Yahya bin Khalid yang bernilai 30,87 juta dinar yang didapatkannya dari hasil korupsi ke kas negara. Dengan begitu, pemerintahan yang dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid selalu terbebas dari adanya korupsi yang bisa menyengsarakan rakyatnya. Walaupun pada dasarnya, Khalifah Harun ar-Rasyid juga merasa, jika menjaga keutuhan yang dikuasai olehnya terbilang tidak mudah. Buktinya, masih ada berbagai macam pemberontakan, ketika ia menjadi seorang pemimpin. Pemberontakan yang pernah terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid adalah seperti pemberontakan Khawarij yang dipimpin oleh Walid bin Tahrif pada tahun 794 Masehi. Lalu ada juga pemberontakan Musa al-Kazim pada tahun 799 Masehi, serta pemberontakan yang dilakukan oleh Yahya bin Abdullah bin Taglib pada tahun 792 Masehi. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Harun ar-Rasyid memberikan perintah untuk membangun perpustakaan-perpustakaan di wilayah Abbasiyah. Hal ini dilakukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid agar minat baca seluruh rakyat di Abbasiyah bisa terfasilitasi dengan baik. Dari banyaknya perpustakaan yang dibangun pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, Baitul Hikmah merupakan salah satu perpustakaan yang begitu terkenal. Baitul Hikmah yang bisa juga disebut sebagai rumah kebijaksanaan, merupakan perpustakaan serta lembaga pendidikan Islam pertama yang dibangun di Baghdad. Fungsi utama dari Baitul Hikmah bukan hanya sebagai perpustakaan saja, namun juga memiliki fungsi sebagai biro penerjemah dan tempat berkumpulnya para intelektual dan cendekiawan dari berbagai kerajaan untuk saling berkumpul. Bisa dibilang, jika keberadaan Baitul Hikmah merupakan simbol dari kehidupan manusia yang memiliki tingkat kecerdasan intelektual tinggi. Hal ini tak lain karena penguasaan terhadap ilmu pengetahuan bisa memasuki sendi kehidupan manusia yang berada di paling dalam, yaitu ruang akal dan pemikiran, yang juga bisa memberikan efek lebih besar dari hanya sekedar penguasaan jasmani belaka. Menariknya lagi, Khilafah Harun ar-Rasyid juga menerjemahkan buku pengetahuan dalam bahasa Arab. Adanya gerakan penerjemahan ini adalah salah satu bentuk asimilasi yang terjadi antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya yang sebelumnya telah mengalaminya. Tak hanya itu saja, pasalnya dalam masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, ia juga melakukan banyak pembangunan dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat dan juga untuk memajukan peradaban Islam. Beberapa di antaranya adalah membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Efrat dan Tigris dengan membuat bangunan-bangunan yang begitu megah. Selain itu, ia juga membangun tempat peribadatan. Tak hanya itu saja, pasalnya pada saat masa pemerintahannya, ia juga membangun sarana pendidikan, kesenian, kesehatan, dan juga perdagangan. Ia juga membangun Majelis Al-Muzakarah, yaitu suatu lembaga pengkajian masalah keagamaan, yang diselenggarakan di rumah, masjid, maupun istana, pada saat itu. Masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid tak selalu berjalan mulus. Salah satunya adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Rafi ibnu al-Laith di Samarkand. Pemberontakan tersebut mengakibatkan Khalifah Harun ar-Rasyid terpaksa harus mengungsi ke Khurasan.
di mana tindakan tersebut merupakan pertama kalinya bagi Khalifah Harun ar-Rasyid meninggalkan ibu kota pemerintahan untuk melakukan perburuan para pemberontak. Dalam masa perburuan tersebut, Khilafah Harun ar-Rasyid mengalami sakit, hingga akhirnya meninggal pada tanggal 24 Maret tahun 809 Masehi. Saat itu usia Khalifah Harun ar-Rasyid masih terbilang cukup muda, yaitu 43 tahun. Dan desa Sanadat di Tus adalah tempat dirinya menghembuskan nafas terakhir. Makam Khalifah Harun ar-Rasyid ada di Dar al-Imarah.